warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar friends? Kembali lagi dengan saya Ajis di Takis Channel. Oke, di pembahasan kali ini saya akan coba membongkar mesin jet cleaner Orion Superjet 100SX. Yang mana di video-video sebelumnya banyak komentar ataupun permintaan request kepada saya, bagaimana sih Bang cara mengganti oli dari mesin jet cleaner ini? Seperti komentar yang di sebelah sini ataupun komentar yang sebelah sini, dan masih banyak lagi komentar yang lainnya. Oleh karena itu saya akan coba untuk membuatkan video ini spesial buat kalian, karena untuk mesin jet cleaner ini harus dilakukan perawatan ya, nggak cuman pakai doang. Jadi kita harus merawatnya untuk menjaga performanya agar tetap baik dan tidak rusak. Oke, untuk lebih jelasnya, untuk lebih detailnya, tonton terus video ini sampai habis. Stay tune terus di Takis Channel. Oke friends, kita lanjut aja videonya. Mohon maaf jika di video kalian, di sound kalian itu suaranya bergemuruh karena di luar sedang hujan ya friend ya. Jadi mohon dimaklum gitu friend. Oke, untuk proses pembongkaran itu kita bongkar dulu ya ininya, filternya, biar nggak ringkih gitu. Oke, ini juga sama. Oh, ini harus pakai kunci ya. Desain dari si Orion 100SX ini menurut saya kurang ergonomis ya ketika kita mau pakai untuk ganti oli. Karena kita lihat bagian belakangnya seperti ini friend. Kalian bisa lihat ini kabelnya posisinya di belakang, sedangkan kita harus membuka blok mesin ini. Jadi posisinya vertikal seperti ini ya untuk pembongkaran. Nah, ini si kabel ini mengganggu ya. Kalau bisa atau sebaiknya ini kabelnya harusnya jangan di sini, dan si belakangnya ini harusnya rata gitu. Jadi praktis itu menurut saya, penilaian saya terhadap mesin jet cleaner ini. Jadi kalau misalkan kalian ingin membongkar ya harus bongkar total ya. Casingnya kalian bongkar dan semuanya kalian bongkar. Kemudian kita berdirikan seperti ini untuk mesinnya, dan tujuan utama kita adalah membongkar si blok mesin ini ya. Jadi yaitu kekurangan dari si Orion 100 Jet menurut saya pribadi ya friend ya. Oke, alat yang dibutuhkan sederhana, kita cuma membutuhkan apa nih, obeng ya, obeng aja untuk membuka si cover atau casing dari si Orion 100SX ini ya. Oke, untuk langkah awal membongkarnya kita perhatikan baut yang tertempel, ada berapa baut ya. Saya kira di sini banyak, lumayan bautnya ya. Yang sebelah sini teman-teman bisa lihat ya. Di sini, di sini, kemudian satu lagi di sini. Nah, ini ada baut ya. Nanti harus kita buka. Oke, kita langsung buka aja ya. Untuk membuka baut ini jangan sampai kelewatan ya, karena kalau misalnya kelewat susah untuk dibukanya. Jadi semua baut itu pastikan semuanya udah terbuka ya friend ya. Nah, di sini juga ada ya. Sini juga ada. Pertama-tama kita buka dulu cover yang warna merah ini ya. Caranya seperti ini, angkat ke atas ya. Nah, di sini ada perkabelan seperti ini, ada switch on off ya. Kalian bisa lepas dari belakangnya dulu ya. Nah, caranya seperti ini ada plastik, kita bisa lepas, tarik ke atas ya. Kalian tekan, kemudian tarik ke atas ya, ini seperti ini. Nah, di sini banyak soket ya, banyak soket, ada 4. 1, 2, 3, 4 dengan warna yang berbeda, merah, coklat. Nah, birunya. Nah, untuk birunya sendiri ini sama ya, kalian harus
tandain aja dulu di sini, bebas kalian mau pakai marking pakai apa. Yang jelas ini jangan sampai salah pemasangannya, nanti nggak bisa nyala lagi ketika pas udah dipasangin ya. Nah kita sekarang coba buka dulu ya, coba buka dulu, oke. Buka dulu. Nah ini udah saya tandain karena udah saya pernah coba bongkar ya. Ini C misalkan coklat, yang ini M merah gitu. Kemudian ini biru, ini belum saya tandain ya. Nah ini masih sama ya birunya ya. Nah saya marking dulu ya biar nggak salah ya. Kita buka aja seperti ini. Oke, sudah terbuka. Jadi si cover merahnya ini udah bisa kita buka ya. Nah seperti ini friend. Oke, kalau misalkan cover merahnya sudah terbuka, kita lanjut buka cover atau plastik yang warna hitam ini ya. Ini juga sama, kalian harus memperhatikan mana saja si baut yang tertera pada plastik ini. Buka semuanya agar mudah untuk dibuka dan tidak merusak dari si plastiknya ini ya. Kalau misalnya dipaksakan nanti pecah gitu. Jadi harus kita buka semua bautnya ya friend ya. Oke friend, jangan lupa di bagian bawah ada 4 baut lagi ya, harus kita buka ya. Yang bawah ini nempel ke mesinnya langsung ya, jadi harus hati-hati membukanya. Cara ngebukanya selain pakai obeng kayak gini manual, bisa juga pakai impact driver ya. Cuman untuk di awal proses buka itu harus di break dulu, harus sampai bunyi kerak gitu, baru dilakukan proses impact driver. Karena apa? Karena takut merusak dari si lubang mata obengnya ya, nanti biar atau takut selek gitu ya. Jadi sebaiknya sih menggunakan yang manual sebetulnya, cuman kalau pengen cepat ya pakai impact driver. Nah ini sudah terbuka friend, lanjut buka ya. Oke, satu lagi ketinggalan friend ya. Oke, sudah kebuka kayak gini untuk bentuk bagian dalamnya ya. Kita buka dulu. Kalau sudah seperti ini, kita langsung angkat aja mesinnya ya. Hati-hati, ini mesinnya lumayan cukup berat ya kan ya. Handle-nya harus hati-hati. Ini saya singkirin dulu. Lalu kita berdirikan seperti ini ya friend ya. Nah seperti ini friend. Nah hati-hati ketika proses memberdirikannya ya, karena takut si kipasnya ini rusak atau kebentur. Jadi yang harus kita buka itu di bagian sini friend, bagian sini, sama ini, 2 lagi friend ya. Nah kalau udah dibuka langsung bisa kita angkat aja ya si bloknya ya. Oke, cara untuk membongkar blok mesin ini ya, kita perlu menggunakan kunci L yang ukurannya berapa nih, 5 mili ya friend ya. Ukuran 5 mili untuk membuka mesinnya ya. Cukup kencang friend. Sepertinya saya harus menggunakan impact wrench ya, atau enggak kita gunakan extend seperti ini ya, supaya lebih tinggi torsinya gitu. Atau kalian bisa menggunakan pipa atau besi semacamnya.
Udah break ya. Patah kan? Karena susah banget lihat, jadi si obeng saya patah. Kalian harus cari yang lebih kuat lagi ya. Saya coba pakai kunci ya. Ini bukanya susah banget, keren. Coba seperti ini ya, saya buka ya. Nah, ini lebih efektif, friend, buat bukanya ketimbang cara tadi ya. Kalian bisa pakai kunci seperti ini, lalu ngebreak si bautnya ya. Karena ini keras banget, tadi udah saya coba. Nggak cukup kalau pakai kunci L yang gagangnya pendek seperti ini. Kalian harus extend supaya bisa kebuka ya, friend ya. Nah, ini untuk cara bukanya ini jangan langsung sekaligus ya, ini harus barengan ya. Jangan langsung sekali buka gitu. Dan ketika pas masang juga ini harus bersama-sama ya, harus barengan, jangan satu persatu. Oke, sudah kebuka ya. Kira-kira seperti ini. Nah, di dalamnya itu ada piston ya. Ada piston seperti ini. Bisa kalian lihat ya. Nah, ini untuk olinya juga udah agak menghitam ya. Jadi akan coba saya ganti. Nah, jika kalian penasaran, seperti ini oli awal waktu pas kita pembelian. Nah, ini nggak penuh-penuh amat ya. Yang penting si apa tuh namanya bearing, di dalamnya itu ada bearing. Bearing ini cukup terendam ya. Cukup terendam, jangan sampai penuh sampai sini covernya. Nanti kalau misalkan terlalu penuh itu akan mengganggu kerja si piston ini ya. Nah, jadi jangan terlalu penuh juga gitu, itu nggak bagus. Jadi kosongkan sedikit ruang supaya si pistonnya bekerja dengan baik dan nggak berat gitu, friend. Oke, saya akan coba buang ya. Kita cukup menyediakan plastik seperti ini, lalu kita buang aja. Di dalamnya itu ada bearing atau truss bearing ya. Nanti kita coba bersihkan aja. Oke, lanjut friends, kalau misalkan sudah terbuka seperti ini dan si bearingnya sudah terangkat seperti ini, lalu kita bisa keringkan dulu ya pakai tisu untuk si bearingnya. Pistonnya juga bisa, kalau misalkan salah-salahnya susah ya ke bilasnya aja ya sama lap ya. Cover bearingnya kayak gini, ini bagian paling atas ya friend ya. Nah, ini bearingnya ya seperti ini. Oke, ini bagian dalamnya. Rumah bearingnya ya, yang bagian bawah.
Hati-hati ada barang yang tertinggal atau tisu yang tertinggal ya di dalam. Di sini tuh harus bersih ya, nggak boleh ada satupun yang tertinggal dari sisi tisunya ya. Nah, kalian coba bisa lihat nih udah kotor ya, udah kotor, oli lama. Kalau misalkan ada yang nanya kenapa sih bang dalamnya miring, ini sebetulnya miring ya. Emang seperti ini wajar ya karena dia kan muter nih, diputerin sama si motor. Jadi dia fungsinya itu supaya menggerakkan piston yang ini nih, yang ini friend. Jadi ini wajar miring ya. Saya rasa cukup ya untuk bagian dalamnya. Sekarang bagian piston. Nah ini untuk menjangkau bagian dalamnya agak susah ya. Jadi nggak maksimal. Saya punya kompresor tapi saya cukup males menyalain kompresornya. Jadi saya coba manual aja seperti ini. Oke, kalau misalkan sudah dirasa sudah kering ya, sudah kita lap dan sudah kita bersihkan, lalu kita akan coba bahas mengenai oli yang dipakai ya. Karena pasti banyak pertanyaan di antara teman-teman, oli apa sih yang sebaiknya dipakai untuk jet cleaner seperti ini. Di sini saya menggunakan oli dengan SAE 10W DAS 40 ya. Nah, ini saya tidak di endorse, cuman saya demi konten, demi informasi buat teman-teman, saya menggunakan oli Shell. Sebetulnya tidak menggunakan Shell juga nggak apa-apa, bisa oli yang lain, asalkan si tingkat kekentalannya atau SAE-nya di 10W DAS 40. Kalau nggak salah itu SAE itu, satuan oli itu Society of Automotive Engineers ya, kalau nggak salah itu kepanjangannya. Jadi maksudnya itu adalah bahwa 10-nya itu 10 wine kalau nggak salah ya. Jadi di suhu terdingin oli itu kekentalannya 10 dan yang 40 ini kalau misalkan sudah panas sekitar 100 derajat Celcius jadi 40 ya. Jadi dinamakan SAE 10W-40. Selain menggunakan oli motor seperti ini, kalian juga bisa menggunakan oli hidrolik ya. Asalkan ini 10W-40. Ada sih yang 15W-40. Nah, itu kalau misalkan 15 otomatis lebih kental ya dari yang 10. Jadi kalau yang 15 saya rasa kurang cocok karena kerja si piston akan menjadi lebih berat semakin kental ya. Ada juga yang 5. Nah, kalau 5 itu terlalu cair. Jadi saya pilih aja yang 10W-40 ini untuk penggunaan oli si jet cleaner ini. Gitu friends. Kalau misalkan kalian ada saran atau komentar atau kritikan silahkan ketikkan di kolom komentar ya untuk polemik penggunaan oli untuk jet cleaner. Saya rasa 10W-40 itu udah cocok untuk penggunaan mesin jet cleaner seperti ini. Gitu friend. Jadi untuk pengisiannya di sini tuh ada garis ya, ada garis. Nah, kalian bisa masukkan atau kalian bisa tuangkan oli sesuai dengan pas di garis yang sudah tertera di sini di blok mesinnya ya, ataupun kurang sedikit gitu. Jadi jangan sampai menuangkan olinya itu sampai meluber gitu. Itu nggak boleh ya friend ya. Karena itu akan memberatkan kerja si mesin ya. Tidak ada ruang untuk pergerakan. Jadi harus disisakan atau harus disisakan ruang kosong supaya bisa bergerak dengan sempurna ya untuk si mesinnya. Gitu friend. Kocok dulu ya. Nih bisa kalian lihat ya, nih ada garis nih. Ada garis nih mengelilingi si blok mesinnya. Nah, itu diusahakan si olinya jangan sampai melebihi itu ya. Nah, saya balikan lagi posisinya. Lalu kita isi ya.
Nah, ini si rumah bearingnya kita pasangin lagi ya. Pasangin lagi. Lalu kita tuangkan olinya ya. Oke, sorry, saya lupa. Mending kita pasangkan dulu ya si bearingnya. Oke. Nah, seperti ini kira-kira. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi usahakan si bearingnya terendam kayak gini ya, friend ya. Nah, terendam seperti ini. Atau pas garis yang tadi saya bilang juga nggak apa-apa. Nah, seperti ini, friend. Jadi jangan sampai meluber sampai keluar ya. Nanti kurang bagus untuk kinerja mesinnya. Lanjut, kita pasangkan lagi ya pistonnya nih. Untuk posisinya ini di atas ya. Jadi seperti ini nih. Nah, hati-hati jangan sampai salah pasang ya. Nah, ini ada yang panjang, ada yang agak pendek nih. Seperti ini. Kalau yang panjang ya kita cari aja yang tertinggi. Misalkan ini ya yang tertinggi ya. Ini masuk sini, yang pendek masuk sini. Kalau yang dua ini sama, paling pendek ya. Nah, segini nih. Ini posisi yang pendek itu di paling bawah. Nah, ini posisi atas di sini ya. Ada barometernya dan pressure switch-nya ya. Kita harus ngeliling masanginnya. Jangan terburu-buru ya, friend ya. Saya coba pakai ini ya, impact driver supaya lebih cepat aja gitu. Jangan terlalu kencang ya, takutnya nanti jebol. Jadi torsinya rendah aja ya. Nah, cukup lah. Nah, seperti itu, friend. Pastikan nggak bocor ya di bagian sini ya. Cuman yang jadi pertanyaan saya, kenapa nggak ada sealnya? Biasanya kalau misalkan sambungan seperti ini, apalagi di dalamnya ada oli, kenapa tidak ada seal karetnya? Kan kalau misalkan seal karet itu kan bisa nahan oli ya. Kenapa ini tidak ada? Itu jadi pertanyaan ya. Oke, saya coba pakai manual ya. Takutnya kurang kenceng. Kenceng nih. Kenceng. Jangan sering-sering buka tutup ganti oli ya, friend ya. Kalau misalkan pemakaian jarang, itu sebaiknya setahun sekali juga cukup. Kalau misalkan teman-teman dipakai usaha buat setim, setiap harinya beroperasi, baru itu 1 bulan. 1 bulan, 2 bulanan. Kalau misalkan buat rumahan ya jarang dipakai kan. Jadi cukup lah kalau misalkan buat rumahan itu 1 tahun sekali juga cukup. Nanti takut ininya dol, friend. Takut beratnya dol. Nanti nggak bisa dipakai deh si mesinnya. Oke, saya rasa sudah cukup. Saya bersihin dulu ya sekelilingnya supaya kering gitu.
Baik friends, udah saya setup. Nih, udah saya sambungin ke keran, langsung kita cobain aja ya. Gimana suaranya? Ini pressure yang paling rendah ya. Mohon maaf agak gelap karena ruangannya emang gelap ya. Nah, ini saya nyalain ya. Oke, sudah nyala, lalu kita tembakin. Nah, suaranya ini ya, mulus ya, nggak ada kendala. Nah, ini di pressure terendah kita naikin lagi. Oke, nggak ada kendala sama sekali ya. Oke, baik, mungkin itu saja video kali ini. Jika kalian ada pertanyaan seputar penggantian oli Superjet 100 SX ataupun yang lainnya, juga hampir sama ya, pakainya ya ini, yang SAE 10 W-40 ya. Jadi mungkin itu saja. Jika kalian ada komentar atau pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar ya. Dan jangan lupa bagikan videonya jika dirasa bermanfaat, dan like juga ya jika dirasa bermanfaat juga. Oke, sekali lagi jangan lupa subscribe-nya. Terima kasih. Saya Ajis, saya pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.